Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang Putra Minang Maijen TNI Muhammad Hasan ditunjuk jadi Pangkostrat, bakal sandang bintang 3. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Mayor Jenderal Maijen Muhammad Hasan selama mengabdi di Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bintang di pundaknya begitu cemerlang. Ia bakal menyandang bintang 3 di pundaknya. Kini Muhammad Hasan dipercaya memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Karena Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Maijen Muhammad Hasan mendapat promosi jabatan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Jabatan baru yang akan diemban Hasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep. 851/7/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 24 Juli 2024. Total terdapat 256 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang mendapat promosi, mutasi, dan rotasi jabatan. Nantinya, Hasan akan menggantikan Letnan Jenderal Muhammad Saleh Mustafa yang digeser menjadi Inspektur Jenderal, Irjen, TNI. Sementara Irjen TNI sebelumnya, Laksamana Madya Dadi Hartanto ditarik ke Markas Besar TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunjuk Maijen TNI Muhammad Hasan mantan sebagai Pangdam Jaya. Berikut profil Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan resmi menjabat sebagai Panglima Kodam, Pangdam Jaya yang sebelumnya menjabat Pangdam Iskandar Muda. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan, SK, Panglima Nomor Kep. 2673/2023. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksmana Muda, Laksda, Kisdianto telah membenarkan informasi dalam SK tersebut. Pemberhentian dan penunjukan pejabat di lingkungan TNI itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Kep. 2673/2023. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunjuk Maijen TNI Muhammad Hasan mantan sebagai Pangdam Jaya. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksmana Muda, Laksda, Kisdianto telah membenarkan informasi dalam SK tersebut. Pemberhentian dan penunjukan pejabat di lingkungan TNI itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Kep. 2673/2023. Hasan pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Kopassus, TNI ketika Panglima TNI saat itu, Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto menunjuknya sebagai orang nomor 1 di Kopassus per 26 Agustus 2020. Saat itu, Hasan menggantikan Maijen TNI Nyoman Cantiasa yang dipercaya mengemban jabatan sebagai Pangdam 18, Kasuari Papua Barat. Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, ia terlebih dulu menjabat sebagai Wakil Danjen Kopassus. Setelah itu, pada November 2021, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang saat itu menjadi Panglima TNI, menunjuk Hasan sebagai Pangdam Iskandar Muda menggantikan Maijen TNI Ahmad Marzuki. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan merupakan perwira tertinggi TNI AD. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan sejak 8 Maret 2023 mengemban amanat sebagai Panglima Kodam Jaya. Sebelum menjabat Panglima Kodam Jaya, dia ditunjuk menjadi Pangdam Iskandar Muda yang dipromosikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sejak 9 Desember 2021. Muhammad Hasan merupakan kelahiran Bandung pada 13 Maret 1971. Keluarganya bersuku Minangkabau dan berasal dari Batu Balantai, Nagari Canduang Kotolaweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Nasir Zubir yang dahulu merupakan anggota TNI dan ibunya bernama Asni. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan merupakan perwira tertinggi TNI AD. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan sejak 8 Maret 2023 mengemban amanat sebagai Panglima Kodam Jaya. Sebelum menjabat Panglima Kodam Jaya, dia ditunjuk menjadi Pangdam Iskandar Muda yang dipromosikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sejak 9 Desember 2021. Muhammad Hasan merupakan kelahiran Bandung pada 13 Maret 1971. Keluarganya bersuku Minangkabau dan berasal dari Batu Balantai, Nagari Canduang Kotolaweh,
Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Nazir Zubir yang dahulu merupakan anggota TNI dan ibunya bernama Asni. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus tahun 1993. Lulusan Akademi Militer tahun 1993 ini dikenal berpengalaman dalam infanteri Kopassus. Dia pernah menjadi Komandan Grup A Pas Pampres dan Komandan Korem 061 Surya Kencana. Hasan diangkat menjadi Danjen Kopassus menggantikan peran Maijen TNI Nyoman Cantiasa yang kini dipercaya sebagai Pangdam 18, Kasuari Papua Barat. Penunjukan itu didasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 6668/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, ia terlebih dulu menjabat sebagai Wakil Danjen Kopassus. Pengangkatan Hasan tersebut dapat dibilang sangat ideal. Mengingat, pria kelahiran Bandung, 13 Maret 1971 itu memiliki segudang pengalaman di dalam belantika pasukan elit tertua tanah air tersebut. Jebolan Akademi Militer, Akmil, 1993 itu tercatat pernah menjadi Komandan Unit Grup 1, Para Komando Kopassus hingga Kasih Intel Grup 1, Para Kopassus. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0104 Aceh Timur pada 2011 hingga 2013. Karir Hasan perlahan merangkak naik. Hal itu terbukti dengan dipercayainya sebagai Wakil Komandan Grup 2, Sandi Uda Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura pada 2013 hingga 2014. Suami Rahmalia tersebut juga pernah mengemban Komandan Grup A Pas Pampres pada 2014 hingga 2016 dan diteruskan menjadi Komandan Korem 061 Surya Kencana pada 2018-2019. Hasan merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat kelahiran Bandung, Jawa Barat, 13 Maret 1971. Abituren Akademi Militer, Akmil, 1993 itu mempunyai segudang pengalaman penugasan di Satuan Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Tercatat, Hasan pernah menjadi Komandan Unit Grup 1 Para Komando Kopassus hingga Kasih Intel Grup 1 Para Kopassus. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0104 Aceh Timur pada 2011 hingga 2013. Setelah itu, karir Hasan berlahan merangkak naik. Ini terlihat dari jejak karir jabatannya dengan menduduki posisi sebagai Wakil Komandan Grup 2 Sandi Uda Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura pada 2013 hingga 2014. Hasan juga pernah mengawal keamanan dan keselamatan Presiden Joko Widodo dengan posisinya sebagai Komandan Grup A Pas Pampres pada 2016 hingga 2018. Diketahui, Pas Pampres terbagi ke dalam 4 grup. Grup A bertugas mengamankan Presiden beserta keluarganya. Grup B bertugas mengamankan Wakil Presiden dan keluarganya. Sementara Grup C bertugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Adapun Grup D bertugas mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Setelah bertugas di Pas Pampres, karir Hasan kian melejit dengan mengemban posisi sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana pada 2018 hingga 2019. Lalu Wakil Komandan Jenderal Kopassus 2019 hingga 2020 dan Komandan Jenderal Kopassus 2020 hingga 2021. Berikutnya, Hasan dipercaya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda 2021 hingga 2023 dan Pangdam Jayakarta 2023 hingga 2024. Dengan jabatan baru sebagai Pangkostrat, Hasan akan mendapatkan kenaikan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, yakni dari Maijen ke Letjen atau Jenderal Bintang 3. Selama menjalani penugasan militer, ia pernah terjun dalam Operasi Timor Timur pada 1995, Operasi Irian Jaya pada 1999, hingga Operasi Memangkas pada 2019. Di luar pergulatannya sebagai pasukan TNI, ia tercatat mempunyai karya buku berjudul Catatan 02. Karya tersebut ditulisnya saat menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 2 Sandi Uda Kopassus. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Putra Minang Maijen TNI Muhammad Hasan ditunjuk jadi Pangkostrat, bakal sandang bintang 3.
Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.